Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa kembali bertemu lewat video pembelajaran ini yang mudah-mudahan ada ilmu yang bisa didapatkan yang barokah dan juga bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak yang soleh dan solihah, khususnya anak-anak yang ada di kelas 1 maupun akhwat, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran di pembelajaran ketiga dengan judul Toharoh atau bersuci. Tapi sebelum kita mulai, Ustaz ingin menyapa dulu anak-anak yang soleh dan solihah. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Gimana jawabnya? Masih hafal? Oke, kita sama-sama ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, anak-anak yang soleh dan solihah, pada hari ini Ustaz doakan mudah-mudahan anak-anak yang soleh dan solihah dalam keadaan sehat walafiat, juga tetap semangat dalam mencari ilmu, tetap semangat membantu orang tua di rumah, juga tetap diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat, yang Maha Memberi kepada kita, sehingga kita bisa terhindar dari berbagai wabah yang sedang melanda negeri ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak yang soleh dan solihah, minggu lalu kita telah belajar pembelajaran ketiga ini untuk mengawali, dan kita akan lanjutkan pada hari ini. Tapi sebelumnya Ustadz ingin anak-anak yang soleh dan solihah menyiapkan terlebih dahulu buku pegangannya ya. Kelas 1 ini ya, ingat yang ini bukunya ya. Jangan yang lain, yang ini ya. Simpan di atas meja, dibuka halaman ke-27 ya, dan seterusnya. Kalau sudah siap, kita sama-sama berdoa dengan membaca basmalah dan juga doa untuk menuntut ilmu. Sudah siap? Sudah? Baik, kalau sudah siap kita mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, anak-anak yang soleh dan solihah, minggu lalu kita telah belajar bab toharoh di pendahuluan, yaitu di halaman ke-27, di mana di dalam halaman ke-27 ini seperti yang tertera di samping ini ya. Mana nih? Ini ya. Foto Ustaznya kecilin dulu. Set. Nah, ya. Bahwa Allah itu menyukai orang-orang yang bersih, dan bahwa bersih itu adalah indah. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Allah juga mencintai, menyukai orang-orang yang bersih. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kebersihan, baik itu kebersihan badan kita, pakaian kita, maupun tempat tinggal kita. Ya, kalau kebersihan badan ya atau tubuh itu dengan cara mandi dan berwudu. Sedangkan untuk menjaga kebersihan lokasi atau tempat dari kotoran, yaitu dengan salah satunya membuang sampah pada tempatnya, disapu, dipel dan sebagainya. Baik, jadi pelajaran yang harus kita ambil dari pertemuan yang lalu adalah kita harus bisa menjaga kebersihan baik badan, pakaian, dan juga rumah tempat kita tinggal, dan juga lingkungan kita tempat kita tinggal. Dan insya Allah pada hari ini kita akan lanjutkan dengan dengan materi berikutnya, yaitu tentang pengertian bersuci ya. Anak-anak yang soleh dan solihah ya, toharoh artinya adalah bersuci. Jadi toharoh artinya adalah bersuci. Apa?
Coba diulangi. Toharoh artinya bersuci. Jadi kalau ada ustadz bertanya, Ustadz, anak yang solih, toharoh artinya apa? Toharoh artinya bersuci. Bersuci dari apa Ustadz? Toharoh itu adalah bersuci dari hadas dan najis. Jadi kalau kita gabungkan, yang dimaksud dengan toharoh adalah bersuci dari hadas dan najis. Jadi apa itu toharoh artinya? Toharoh adalah bersuci. Jadi ingat, kalau Ustaz tanya, apa itu toharoh? Apa pengertian toharoh? Toharoh artinya bersuci. Bersuci dari hadas dan najis. Terus Ustadz, hadas dan najis itu apa sih? Kenapa kita harus bersuci? Nah, lihat ya. Poin selanjutnya ini sambil dilihat layarnya, sambil dibuka bukunya di halaman ke-28 ya. Di situ ada bacaan dan kita singkat di layar ini bahwa hadas dan najis itu harus kita jelaskan di sini. Pertama, hadas adalah keadaan tidak suci yang menyebabkan seorang mukmin tidak boleh sholat, tidak boleh memegang Al-Quran, dan tidak boleh membaca Al-Quran. Jadi keadaan tidak suci yang menyebabkan seorang mukmin tidak boleh sholat, tidak boleh memegang Al-Quran, tidak boleh membaca Al-Quran, keadaan tersebut disebut hadas. Jadi hadas adalah keadaan tidak suci yang menyebabkan seorang muslim tidak boleh sholat, tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh memegang Al-Quran. Itu disebut hadas. Ya. Apa contohnya hadas Ustadz? Ya. Contohnya hadas adalah buang air besar atau BAB. Ya, dan buang air kecil BAK. BAB dan BAK juga kentut itu termasuk contoh hadas. Jadi kalau Ustadz tanya anak-anak yang soleh dan solihah, apa saja contoh hadas itu? Jawabannya adalah buang air besar atau BAB, buang air kecil atau BAK, dan juga yang ketiga kentut. Yang ketiga apa? Kentut. Jadi kalau anak-anak yang soleh dan solihah setelah berwudu kemudian BAK atau BAB atau buang angin atau kentut, maka itu dalam keadaan berhadas sehingga tidak boleh sholat, tidak boleh memegang Al-Quran, dan tidak boleh membaca Al-Quran, sehingga harus dibuang dulu hadasnya, harus disucikan terlebih dahulu. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Toharo. Apa toharonya? Nanti kita lanjutkan ya. Bagaimana membersihkan diri dari hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Jadi diingat, contoh hadas adalah buang air besar, buang air kecil, dan juga kentut. Ya, termasuk kalau yang sudah dewasa, berhadas itu adalah mimpi basah ya, dan seterusnya ya, nanti akan kita belajar. Baik, kita ulangi sebelum ganti slide berikutnya. Toharo artinya adalah bersuci. Bersuci dari apa? Bersuci dari hadas dan najis. Apa itu hadas? Hadas adalah keadaan tidak suci yang menyebabkan seorang mukmin tidak boleh sholat, tidak boleh memegang Al-Quran, tidak boleh membaca Al-Quran. Apa aja Ustadz contohnya? Contohnya adalah buang air besar atau BAB, buang air kecil atau BAK, dan juga termasuk kentut. Itu termasuk hadas. Disebut dengan hadas kecil. Paham? Paham. Kalau sudah paham, kita lanjutkan kepada slide berikutnya ya. Nah, ini kurang kecil wajahnya, set. Nah, geser ke mana dulu ya? Sini dulu ya. Sini aja nih ya. Yang kedua, najis. Tadi kan ada dua ya, keadaan yang membuat seorang muslim tidak
apa namanya, yang harus bersuci atau harus toharoh, ya. Toharoh yaitu bersuci dari hadas dan najis. Tadi telah kita jelaskan tentang hadas. Sekarang tentang najis. Apa itu najis, Ustadz? Najis adalah kotoran. Ya, najis adalah kotoran. Jadi najis adalah kotoran. Nah, jika badan terkena najis, kita tidak boleh beribadah kepada Allah. Artinya apa? Artinya badan yang terkena najis harus dibersihkan terlebih dahulu. Apa, Ustadz, contoh najis itu? Contoh najis di antaranya adalah kotoran manusia, kotoran hewan, termasuk bangkai hewan, itu termasuk najis. Misalnya jika badan kita kemudian belum bersih dari kotoran, misalnya kita BAB nih ya, atau BAK ya, atau kentut misalnya, ternyata ada sesuatu tambahan yang keluar, aya bukurna keluar, nah ya, ada bukurna keluar, nah sehingga kemudian lengket-lengket di belakang gitu ya, nah itu contoh kotoran ya. Atau ketika kita BAB masih belum bersih ya, lupa misalnya bersucinya lupa ya, lupa bebersih ya, lupa cebok, masih ada yang nempel. Nah, itu termasuk masih ada najis. Sehingga kalau badan kita terkena najis harus dibersihkan terlebih dahulu. Contoh najis adalah kotoran manusia. Nah, terus gimana, Ustadz? Toharo itu berarti toharo itu artinya membersihkan badan, pakaian, dan juga tempat dari segala kotoran, najis, dan hadas. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat, maka kita harus membersihkan badan kita dulu ya. Kalau kita kentut, kata BAK, kita BAB, maka harus dibersihkan, disucikan dengan cara apa? Dengan cara berwudu. Kalau kemudian tempat sujud kita, tempat sholat kita, baju kita ada kotorannya yang nempel, maka kotoran itu harus dibuang dari sejadah ya, atau sejadahnya diganti atau disapu terlebih dahulu kemudian dipel. Kalau baju kotoran yang nempel di baju misalnya, maka kita harus bersihkan terlebih dahulu ya. Kalau bisa diganti dulu bajunya. Kalau tidak ada baju lain, cuma itu satu-satunya bajunya, boleh dibuka dulu, dibersihkan dulu, misalnya di sini nih, ya. Cukup di sini doang nih dibersihkan, ya, dibersihkan sampai kemudian bersih, tidak tercium bau lagi. Itu sudah kita bersihkan dari najisnya. Nah, jadi kalau kita ada terkena hadas, baik BAB, kencing, kentut, itu harus berwudu. Kalau terkena najis atau kotoran, maka harus dibersihkan kotorannya. Nah, membersihkan najis dengan cara mencuci yang terkena najis. Seperti tadi Ustaz jelaskan, kalau bajunya terkena kotoran, misalnya ada cecak ya, tikus atau kucing nempel misalnya, maka dibersihkan. Kalau bisa dicuci semua. Kalau tidak ada lagi nih, mau sholat tanggung ya, dibersihkan aja dulu ininya, misalnya ya, dari kotoran sampai bersih, sampai tidak tercium najisnya. Nah, kemudian membersihkan hadas. Membersihkan hadas itu dengan cara berwudu dan mandi. Nah, jadi 3 hal nih ya. Pertama, kalau membersihkan najis dengan cara mencuci yang terkena najis. Kalau membersihkan hadas dengan cara berwudu dan juga mandi. Hadas apa yang dibersihkan dengan berwudu? Yang dibersihkan dengan berwudu adalah hadas kecil seperti apa? BAB, BAK, dan kentut. Kalau hadas besar ya seperti mimpi basah yang sudah dewasa, itu dengan mandi besar atau mandi junub. Insya Allah nanti kita di kelas 5 akan belajar itu. Kemudian yang ketiga, membersihkan tempat kita sholat, apa lantai, apa sejadah. Dengan cara apa? Dengan cara menyapu dan mengepel. Nah, anak-anak yang soleh dan solihah, itulah materi kita di hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum diakhiri ya, Ustadz ingin ulangi bahwa yang dimaksud dengan toharoh adalah artinya bersuci. Bersuci dari apa? Dari hadas besar dan hadas
dari hadas dan najis. Contoh hadas itu apa? Contoh hadas itu adalah BAK, BAB dan kentut, dan juga mimpi basah misalnya yang sudah dewasa. Contoh najis apa? Kotoran manusia, kotoran hewan, dan bangkai. Kalau kita terkena hadas, BAK, BAB atau kentut misalnya, maka kita harus bersuci dengan cara apa? Dengan berwudu, ya. Kalau terkena hadas besar seperti mimpi basah misalnya, maka bersucinya dengan mandi. Nah, terus kalau kita terkena najis, maka yang harus kita lakukan adalah membersihkan diri badan yang terkena najis itu, ya. Yang terkena najis tersebut. Jadi kalau terkena najis di dalam kena tangan, ya cuci tangannya. Kalau ternyata sambil bobol kotor, ya lo mandi saja, ya mandi seperti biasa, ya. Mandi seperti biasa. Jadi membersihkan hadas dengan berwudu, sementara membersihkan najis dengan cara mencucinya. Kalau membersihkan tempat yang kotor dengan cara menyapu dan mengepel. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, itu saja materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa pertemukan di pembelajaran yang lebih baik lagi, yaitu dengan cara pembelajaran yang offline atau bertemu di ruang kelas. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di akhir Ustaz tetap pesan, jalankan 3M, ya, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak ketika berada dalam kerumunan. Mudah-mudahan itu menjadi ikhtiar kita untuk terhindar dari wabah COVID-19 ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.